Dan sahabat, semoga kita mendapat syafaat di hari akhir. Bapak Ibu, hari ini kita akan melakukan pengimbasan 1 sesi 2 karena memang kita dari BAS 3 dan 4, maka hari ini kita mendapat seorang IN yang mendampingi kita di sini. Ada di sebelah Ibu Lia, IN-nya ganteng, tapi tidak boleh diminta nomor HP-nya karena sudah ada di grup info. Baik. Agenda hari ini yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya adalah arahan terlebih dahulu dari PLT Kepala SMA Negeri 4 Kota Tangerang Selatan. Lalu kita masuk kepada rangkaian materi yang insya Allah bisa kita padatkan supaya kita bisa pulang tepat waktu. Lalu ditutup dengan doa. Bapak Ibu, demi keberkahan ilmu kita di hari ini, maka mari kita buka pengimbasan 1 sesi 2 ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Sebelum pengarahan dari Kepala SMA Negeri 4, alangkah lebih baiknya kalau posisi duduknya kita sesuaikan, karena di sebelah sini IPA, di sebelah sini IPS, di sebelah ujung itu humaniora. Sementara kita harus ada 4 kelompok. Mohon untuk guru matematika memisahkan diri di depan di dekat Pak Dwi, supaya kita tetap ada 4 kelompok. Kami persilahkan guru matematika untuk ke sebelah Pak Dwi dengan Abi masuk ke grup IPS. Pak Besti di IPS ya. Pak Iping guru biologi nggak boleh kemana-mana. Oh iya. PLT Kepala SMA Negeri 4 Kota Tangerang Selatan. Kepada Bapak Dr. Andes Usman MPD kami persilakan. Sebelum saya bicara lebih dalam lagi, saya mau absen dulu ya. Kayaknya banyak teman yang gak kelihatan gitu. Apa mata saya gak siap? Sutrisno Dewan Hamsunya begitu. Iya.
yang pertama saya ada, Sutrisno nggak ada ya? Izinnya kemana ini? Izin ke saya ya? Nggak ada di saya, nggak ada izin. Bu Tini, Mica? Oh ada. Bu Uis. Manggil Bu Uis itu leher saya agak panjang. M. Nafis ada. Yolanta. Oh. Ini benar Bu, Yolanta. Bukan Jelanta ya. Takut saya ganti J gitu Bu. Iya makanya saya kepleset gitu ya. Franska nggak ada Franska. Waduh. Rizky Saputra. Saputri, ngapa Saputra? Iya. Enggak, kalau saya serius kan suasana begini jadi ngantuk kayak gitu. Gita, ada Putra Arif, alhamdulillah. Adi, nah tadi Adi ada. Novianti, oh di 11 ya. Nah, nggak ini. Nurfaika di 11. Oh iya. Setia gitu. Amin. Jadi Praputra, Adi, Fikri, sama Franska, terus Bahrudin, Trisno. Mana Ufima? Oh, bukan takutnya salah menyebut lagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu tim manajemen, yang saya hormati teman-teman semua, N10 Astagfirul Haji. Iya. Ya, N4 yang berbahagia, syukur alhamdulillah bahwa pada siang hari ini kita masih dapat melaksanakan tugas kita. Mudah-mudahan tugas yang kita laksanakan dari pagi hingga siang ini, sore ini, selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu yang berbahagia, pertama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan mentang-mentang ya, bahasa saya begitu ya. Bukan mentang-mentang saya di sini PLT lalu datang seenak udahlah dewe. Ya, sebenarnya saya dari kemarin hari Rabu ya, Rabu itu udah janjian, oke siap deal gitu ya, sama Bu Ani. Nanti kita kombel di N4 ini kita hidupkan kembali ya, karena biar bagaimanapun yang namanya kombel itu sangat penting ya, untuk menyamakan persepsi-persepsi kita ya, apalagi terkait sekarang ini dunia pendidikan semakin
ya untuk lebih kreatif lagi. Seiring waktu hari Rabu yang lalu ya bukan kebetulan ya, namanya musibah, kita punya rencana, ternyata Allah yang menentukan gitu ya. Jadi saya nggak bisa hadir dan itu halangan yang sangat fakta gitu ya. Saya terima kasih dengan teman-teman yang sudah mewakili datang ke rumah saya. Kebetulan memang adik ipar ya mengikuti saya sudah cukup lama, dan yang namanya penyakit yaitu penyakit wanita enggak jauh dari itu gitu ya. Ya kanker ya gitu. Kalau laki-laki nggak jauh penyakit dari itu ya, Taja Pakanta itunya ya, sudah paham banget lah. Ya, itu PR ya, Taja Pakanta aja kan ya. Kalau ke Taja Pakanta ya tanya. Nah itu jadi hari Rabu yang kemarin saya nggak bisa hadir ya karena seperti itu. Dan rencana kemarin saya ingin kemari, namun saya ngantar surat yang kemarin itu yang ditandatangani oleh Bapak Ibu P3K, dan kebetulan saya kemarin ke Dindik itu memastikan bahwa untuk tahap kedua ini yang datang ke N4 ini siapa sih, bisa nggak sih kita minta gitu. Ternyata saya udah ngerengek cuma dikasih BK atu tambah atu lagi Pak Wi ya. Alhamdulillah ya, tambah satu lagi ya. Terus untuk guru agama, alhamdulillah nggak ada yang lulus. Jadi Pak Fikri ya ditambah Ustaz Mutasar ya, nanti ditambah siapa lagi? Filma ya. Gitu. Jadi guru agama itu tidak ada yang masuk ya. Terus Benjaskes ya insya Allah lagi dicari-cari ya, karena kemarin antriannya begitu panjang, tidak ada ya. Bahwa dunia pendidikan itu tidak bersifat statis ya, jadi tidak bersifat statis, meneng ya. Kalau kata Pak Mutasar meneng baik ya itu. Jadi yang namanya dunia pendidikan ini bersifat dinamis, bergerak, selalu berubah. Nah tentunya ya terus saya sendiri merasakan gitu ya, ini kayak capek bener gitu ya, berat bener gitu ya. Ya memang ini tuntutan ya. Kalau seandainya kita tidak berupaya untuk beradaptasi, ya kita ini akan tertinggal, terutama yang muda dikit ya gitu. Nah, Kombel ini kita aktifkan mau berapa minggu sekali nih Bu? Kalau Kombel ya, jadi seminggu, sebulan 2 kali ya. Jadi minggu kedua, keempat, apa 1, ketiga itu dipastiin ya, biar ini, karena memang bahwa The Bleeding ini SMA 4 menjadi tempat gitu ya
Padahal saya sudah berupaya untuk tidak ya sehubungan dengan ya lokasi dan fasilitas lainnya yang mendukung, ya akhirnya banyak yang meminta di 4. Untuk hari Sabtu besok ini udah kegiatan on ya OJT 1 ya. Nah ini selama 3 bulan lagi. Nah kan kalau misalnya kita ngikutin enak juga itu ya, in on gitu kan, sampai bulan Oktober. Teman-teman semua, ini bahwa lingkaran atau kerangka pembelajaran ya, bahwa lingkaran ini ada 4 tahap ya, ada 4 step, ada 4 fase. Nah, tentu fase yang pertama ini mungkin nanti kalau saya lebih jelasnya, bukan berarti saya pinter, orang ya. Untuk lebih jelasnya nanti tinggal buka itu aja di YouTube ya. Atau teman-teman yang di sini memang kemarin ditugaskan oleh sekolah ya untuk wajib mengikuti ya, maka karena memang ini tuntutan harus disampaikan yang namanya pembebasan ya, gitu. Jadi dalam kerangka pembelajaran ini ada kerangka pembelajaran yang ada di lingkaran luar ya. Nah lingkaran luar ini ada 4, ada praktis pedagogis ya, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital. Nah ini pemanfaatan digital nih ya, makanya kita dituntut ini untuk agak melek gitu ya, jangan gaptek banget. Untungnya kemarin kita COVID ya, COVID itu ternyata ada manfaatnya juga selama 3 tahun ya. Akhirnya kita yang awalnya nggak mudeng ya, akhirnya dengan adanya musibah itu kita dituntut untuk bisa agak melek dengan digital ya. Lalu ada kemitraan pembelajaran. Nah mungkin secara global ini bahwa kerangka pembelajaran itu ada 4, ini saya yakin sudah dijelaskan ya secara mendetail ya. Lalu pengalaman belajar, lingkaran yang kedua ya, pengalaman belajar ini salah satunya adalah memahami. Jadi sekarang ini guru itu nanti kalau seandainya saya memanggil Bapak Ibu guru di dalam observasi ya, sekarang ini kan selama ini kan saya nggak tahu selama ini ya di N4 ya, apakah pada waktu observasi itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah dengan pencerahan dari Bapak Kepala Sekolah kita menyadari bahwa yang belajar bukan hanya siswa, tapi sebagai guru kita juga harus menegaskan kepada diri sendiri bahwa kita adalah pembelajar sepanjang hayat. Dengan selesainya materi 1 dari narasumber kita, maka kita akan lanjutkan dengan narasumber berikutnya, yaitu Ibu Lia. Kepada Ibu Lia kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, mohon izin Pak Usman, teman-teman semuanya, mohon maaf saya di depan di sini bukan menggurui teman-teman, hanya di sini saya bahasanya mungkin tahu lebih dulu lah, bukan tahu lebih dulu, artinya mendapatkan pelatihan yang dimana ditugaskan kembali untuk pengimbasan yang disampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan apa yang nanti kami sampaikan minimal ada gambaran oleh teman-teman mengenai pembelajaran mendalam. Oke, baiklah teman-teman, untuk pembelajaran mendalam yang minggu lalu yang sudah disampaikan Bu Ani mengenai growth mindset, itu dasar dari proses dalam pembelajaran mendalam, yang di sini sekarang saya akan penguatkan mengenai pembelajaran mendalam itu sendiri, bahwa pembelajaran mendalam itu sebenarnya bukan kurikulum, tapi jatuhnya seperti kayak strategi pembelajaran, yang dimana di situ kita didefinisikan, ditekankan seolah dengan ada kata memuliakan untuk apa istilahnya, memuliakan dengan kondisi suasana belajar dan proses pembelajaran yang ditekankan dengan istilah berkesadaran, mindful, kemudian bermakna, meaningful, dan menggembirakan, joyful, kayak itu bahasa keren ya. Yang dimana nanti diselaraskan dengan ada olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga yang dipadukan seperti itu. Maka dari itu istilah dalam pembelajaran mendalam itu kita kenal dengan nama istilah 8334. 8334. Coba Pak Mahen yang tadi, Pak Mahen. Oke, yang pertama, dengan kita melakukan pembelajaran mendalam, di situ kita diharapkan, ya istilahnya sama sih seperti kemarin. Kalau kemarin kan dibilangnya P5 ya, P5 gimana di sini istilah apa? Dimensi profil lulusan, artinya dengan pembelajaran mendalam ini kita mengharapkan menghasilkan salah satunya yang pertama ada 8 dimensi, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua kewargaan, yang ketiga kesehatan, keempat kemandirian, kelima komunikasi, keenam kesehatan, 7 kolaborasi, dan kedelapan penalaran kritis. Masing-masing kelompok menunjuk satu orang yang kalau bahasa Jermannya itu terginas, ya nggak tahu? Gesit kalau bahasa Cinanya, ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang menjadi utusan kelompok, ketika kita bilang 1, 2, 3, maka Bapak Ibu harus bergerak mengikuti irama. Kalau lagunya mati, baru Bapak Ibu mengambil kertas warnet dan hanya boleh mengambil 3 sekaligus. Asmari tugaskan siapa yang bikin kata konsep. Selama itu lagu belum bunyi, Bapak Ibu bisa bantu ngambil 3 lagi. Tapi kalau musiknya bunyi, mohon maaf, senang lagi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, mari.
bisa bergerak sampai 3 langkah. Berarti cuma di sini 1, 2, 3 itu pun sambil bergoyang ngikutin musik. Kalau musiknya berhenti, lari ambil 3. Jika musiknya bunyi lagi, mau nggak mau menggerakkan badan kembali. Kalau lagunya mati, lari lagi ambil 3, hanya boleh 3. Lalu masing-masing anggota kelompok langsung mencari ini bagian apa ya, karena Bapak Ibu akan membuat peta konsep. Sampai di sini apakah informasinya jelas Bapak Ibu? Oke. Adakah data di dadamu? Ada. Di mana? Di sini. Di manakah? Iya. Tunjukkan nanti mana matamu, oke? Iya, langsung jawab Mistina. Ini mataku, mata kiri, kataku, mata kanan, mataku, mana mata. Oke, kita siap dengan informasi pertama. Siapa? Baik, silakan masing-masing perwakilan untuk berbaris di ujung.
tidak mungkin untuk semuanya bisa presentasi. Kita ambil satu perwakilan kelompok presentasi. Syaratnya yang goyangannya kurang mantap berarti yang presentasikan. Satu kelompok perwakilan, tapi syaratnya yang goyangannya kurang mantap berartilah dialah yang kelompoknya presentasi. Nanti teman-teman lihat. Ya kan? Pokoknya yang heboh, yang heboh. Oke. Ayo, ayo. Siapa Pak main? Oke, yuk siap. Goyangan. Ya. Ayo. Pokoknya yang kurang heboh berarti kelompoknya presentasi, kan gitu. Nanti yang menilai penonton ya. Nanti kita akan mendengarkan suara penonton setelah menyimak. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang memilih Bu Yeni. 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, salah. Yang memilih Bu Yani. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sekali lagi. 15. Satu lagi. Yang memilih Pariawan. Beda. Kesepakatan tadi ya. Oke. Tadi berdasarkan hasil, oke, Pariawan lebih sedikit berarti kelompok matematika untuk bisa presentasi apa yang Oke, Waktu dan silakan. tempat dipersilakan. Matematika ingin mempresentasikan hasil mind map kami tentang deep learning principles atau prinsip dari pembelajaran mendalam. Dalam pembelajaran mendalam ada 3 prinsip utama yang kita sering ketahui, yaitu ada mindful, meaningful, dan joyful. Di mana mindful ini adalah berkesadaran. Di kuartetnya sudah tertera dengan jelas. Salah satu contohnya seperti kesempatan murid untuk menentukan pilihan dan memilih alasan atas pilihannya. Pada intinya di fase atau di prinsip mindful ini, di mana kita harus menghadirkan si siswa ini menghadirkan diri dalam pembelajaran. Mereka harus sadar di situ. Apalagi misalkan matematika, mungkin terutama di pembelajaran yang kalau di jam terakhir itu kita harus mengumpulkan nyawa gitu ya Bapak Ibu, mungkin kasarnya, supaya mereka merasa memang hadir di dalam kelas, tidak ngantuk atau tidak mengawang-awang pikirannya. Ya, pikirannya udah bel aja gitu ya Bu. Lalu ada meaningful, di situ adalah bermakna. Nah di sini seringkali kita temui, apalagi untuk mata pelajaran yang eksak, mungkin Bapak Ibu juga merasakan
Apalagi matematika, kalau siswa sudah bertanya, Bu kita belajar ini untuk apa? Bu kita nyari X-nya ini untuk apa sih? Bu kita ngapain sih hitung-hitung di sini sudah kita tampilkan sengaja berupa rumus-rumus yang biasanya tidak disukai para murid. Kita ngapain nih belajar cacing-cacing? Kita ngapain belajar akar-akaran? Nah itu masuk ke pembelajaran mendalam di bagian bermakna. Jadi kita harus menemukan kegunaan ini untuk apa di kehidupan sehari-hari. Biar mereka itu tidak hanya sekedar menghitung, udah ngitungnya susah-susah, hasilnya 0 lagi biasanya di akhir gitu. Nah untuk yang ketiga itu harus joyful, jadi harus menyenangkan. Bahkan kalau mungkin Bapak Ibu suka bersosial media, di Instagram dan TikTok ada salah satu kakek matematika yang selalu memberikan materi-materi dengan menyenangkan, tapi di akhirnya pasti ada tagline matematika, belajar matematika mudah dan menyenangkan, bukan, jawabannya bukan gitu, karena memang tidak menyenangkan sebenarnya kalau kita tidak membuat diri kita senang belajarnya. Nah dari ketiga prinsip tadi itu menjadi faktor pendorong atau mengarah kepada 4 landasan karakter kerjasama dan gotong royong, di mana di situ ada olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Jadi kita menghadirkan seluruh apa yang ada di dalam tubuh kita, baik secara raga maupun jiwa gitu. Jadi tidak hanya duduk mendengarkan, tapi juga berkreativitas atau critical thinking seperti kemarin Pak Hans bilang, itu dibutuhkan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Mungkin itu dari saya. Mungkin nanti akan ditambahkan dengan teman-teman yang lain atau ada sanggahan dari Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP kemarin lagi setelah ganti nama lagi, namanya modul ajar, sekarang juga ganti istilah baru lagi sih. Yang penting di dalam kegiatan pembelajaran ada 3 prinsip pembelajaran ini gitu ya, yang mendukung kegiatan pembelajaran dalam kelas seperti itu. Oke, baiklah teman-teman, mungkin itu saja untuk materi yang saya sampaikan mengenai prinsip pembelajaran. Selanjutnya kita dengarkan pemateri dari Pak Mahendra mengenai rencana pembelajaran mendalam. Nah, sebetulnya setelah bulia itu, setelah prinsip pembelajaran ada pembahasan tentang asesmen. Namun di dalam perencanaan pembelajaran ini sudah ada asesmen. Ya, nah kita mulai saja. Perencanaan pembelajaran mendalam itu ada 4 poin utama. Ya, ada 4 poin utama dalam perencanaan pembelajaran mendalam, yaitu yang pertama identifikasi, yang kedua desain pembelajaran, yang ketiga pengalaman belajar, dan yang keempat adalah asesmen. Nah, PM ini mendorong siswa atau murid untuk bertanggung jawab atas pembelajaran mereka. Kemudian murid juga bisa merefleksikan dirinya sendiri, ya, atau meregulasi dirinya sendiri. Kemudian siswa atau murid bisa mengukur kemajuan belajarnya sendiri, dan murid bisa menetapkan rencana tingkat lanjut seperti apa setelah mereka bisa mengukur kemajuan dirinya sendiri. Nah, untuk tahap identifikasi di sini nanti ada beberapa poin lagi ya yang harus atau yang ada di dalam rencana pembelajaran mendalam. Yang pertama, identifikasi itu ada yang namanya identifikasi kesiapan murid. Yang kedua, identifikasi karakteristik mata pelajaran. Dan yang ketiga adalah identifikasi atau menentukan dimensi profil lulusan. Ya, nah, di mana proses identifikasi ini adalah pengumpulan informasi penting mengenai kesiapan murid dalam hal minat belajar, kemudian dalam hal gaya belajar. Nah, pada tahap ini biasanya kesiapan murid ada yang namanya asesmen atau tes diagnostik. Nah, kemudian identifikasi karakteristik mapel di sini mata pelajaran yang kita akan ajarkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita ingin capai kepada murid. Kemudian identifikasi atau menentukan dimensi profil lulusan ini tidak perlu ke 8-8-nya dimasukkan ke dalam RPM.
Tapi yang jelas dimensi yang pertama yaitu ketuhanan dan ketakwaan, keimanan dan ketakwaan ini harus ada. Nah, harus selalu ada. Ya, kalau dibilang minimal 3 dimensi, ya, minimal 3 dimensi. Yang wajib yang mana Bapak Ibu? Yang wajib ada 2, yaitu yang praktik pedagogis dan yang kedua lingkungan pembelajaran. Praktik pedagogis itu isinya apa? Model model belajar apa yang kita mau terapkan di kelas. Kemudian strategi, metode apa yang mau kita terapkan. Ya, kemudian lingkungan pembelajaran ini berarti ruang kelas yang kita gunakan atau misalkan di lingkungan sekitar sekolah. Ya, kalau kemitraan pembelajaran dan pemanfaatan digital ini sunnah. Tidak dituliskan dalam RPP, tidak apa-apa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi melihat dari apa? Melihat dari konten atau tujuan pembelajaran yang mau kita capai pada saat itu. Kan gitu ya. Contoh misalkan pemanfaatan digital, kita sudah menyusun dalam RPP misalkan ya menggunakan Quizzes. Nggak ada Quizzes ya sekarang ya. Namanya sudah berganti misalkan, atau menggunakan Padlet. Kan itu membutuhkan yang namanya listrik misalkan ya. Tiba-tiba mati lampu, dapat giliran SMA 4 dapat giliran mati lampu. Maka kita harus Kita harus membuat rencana yang baru, yaitu memanfaatkan keadaan atau situasi yang ada, ya. Nah, jadi yang pemanfaatan digital sebetulnya ini sunnah, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian komponen yang ketiga yaitu pengalaman belajar. Pengalaman belajar ini kalau dulu di RPP ada pendahuluan ya. Pendahuluan, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup. Nah, dalam RPM ini sebetulnya masih ada kependahuluan, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup. Namun di RPM ini pengalaman belajarnya pada bagian kegiatan inti ada yang namanya 3M: memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Yang mana setiap pengalaman belajar ini harus dimasukkan prinsip pembelajaran. Contoh, dalam konteks memahami, siswa memahami suatu materi, maka kita masukkan prinsip berkesadaran dan bermakna. Jadi tidak perlu ketiga-tiganya Bapak Ibu dalam konteks memahami. Ya, kemudian ketika mengaplikasi mungkin nanti bisa dimasukkan prinsip bermakna dan menggembirakan. Nah, sedikit garis besarnya Bapak Ibu yang kemarin saya dapatkan, menggembirakan itu kalau kata fasilitator saya waktu di kelas dibilang begini, ada yang namanya kalau kita lagi jelasin siswa sampai bilang, "Oh, begitu ya Pak. Oh, begitu ya Bu." Itu proses menggembirakan ya. Sampai anak itu keluar kata "oh" atau "ah" gitu ya. Pelajaran menekankan penilaian diri dan penilaian sejawat. Nah, ini masuk dalam kategori asesmen formatif. Karena asesmen dibagi menjadi 2, ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Kemudian asesmen untuk pembelajaran atau asesmen for learning, di mana menekankan umpan balik. Ini masih sama, menekankan umpan balik, maka masih dalam asesmen formatif. Aplikasikan juga sama, bisa kita ambil bermakna, menggembirakan, atau merefleksi nanti bisa diambil bermakna atau berkesadaran. Jadi dua-duanya boleh diambil seperti itu. Dan yang ketiga atau yang terakhir, yang keempat, asesmen pembelajaran. Yang tadi sudah saya sampaikan, ada 2 tipe asesmen, formatif dan sumatif. Itu saja, mungkin ada tambahan dari Bu Ani. Oke, langsung ya.
Oke, jadi langsung saja Bapak Ibu, tadi kan diinfokan sampai kemarin ya, semalam diinfokan sama Bu Ani untuk membawa laptop ya. Silakan sekarang Bapak Ibu membuka laptopnya masing-masing. Kita belajar membuat RPM atau RPP versi pembelajaran mendalam. Untuk RPP yang dibuat adalah tingkatan kelas 10. Jadi yang mengajar kelas 10 12 gimana Bu Ani? Nah, kelas 11 dan 12 membantu kelas 10. Iya, Pak Cek benar. Membantu mendoakan gitu ya. Ya, sudah ya. Oke, untuk dan saya enter. Nah, di sini rekomendasi model pembelajaran dari Gemini AI direkomendasikan adalah PJBL dan Discovery Learning. Ya, nanti tinggal Bapak Ibu copy paste PJBL dan Discovery Learning-nya ini pada template RPM yang diberikan. Model. Nah, kemudian pada bagian identifikasi peserta didik. Di sini promnya lakukan identifikasi peserta didik kelas 10 sebelum belajar pada tujuan pembelajaran. Saya buatnya dalam bentuk 3 kalimat. Nah, tinggal kita copy. Ada promnya. Identifikasi peserta didik. Yang model itu cuma nanti diambil ininya saja, garis besarnya, misalkan model apa yang direkomendasikan, misalkan PJBL atau Discovery. Ya. Ya, PBL gitu. Nanti udah jadi ambil itunya aja. Nggak usah semuanya gitu. Oke, Bapak Ibu. Identifikasi peserta didik. Ya, boleh identifikasi kesiapan peserta didik, boleh karakteristik mapel, boleh identifikasi menentukan dimensi profil lulusan. Di bawah ada. Oke, satu-satu kita bahas. Udah Bapak Ibu sampai mana? Identifikasi sudah semua 3. Mana? Iya. Ini kalimatnya masih model. Salah. Coba copy lagi, Ctrl C. Ctrl C. Ini template, Bu. Ini template. Jadi Ibu promnya masuk ke sini. Nah, ini yang di copy di Gemini. Nah, hasilnya mana? Bukan, kopinya di Gemini. Copy pastenya di Gemini. Ibu buka Gemini Google. Nah ini Google Gemini. Nah, di copy ke sini. Oh, yang di prompt tadi. Udah ya? Iya, nah ini. Nah kan ya boleh 2. Iya. Ya, minimal 3. Ada keimanan dan ketakwaan, itu wajib.
peserta didik. Itu yang poin ini nih, yang poin. Nah, yang ini Ibu udah copy paste belum? Oke Bapak Ibu, karena waktu semakin mendekati jam 4, mungkin 3 menit lagi ya. 3 menit lagi, nanti sisanya bisa di luar kelas atau pertemuan hari ini. Karena ada satu materi lagi, yaitu inquiry kolaboratif. Sekarang juga cuma 5 menit penjelasannya dari Bu Ani. Cuma 5 menit. Kenapa? Inquiry kolaboratif ini nanti mapel bahasa Inggris dalam konteks misalkan tentang konten ini bisa dikaitkan dengan mapel yang lain, berkolaborasi gitu. Iya. Inquiry kolaboratif. Lalu bawahnya adalah LK-nya, berarti tugas Bapak Ibu bersama rumpun masing-masing. Kelas 10 kita akses, kita cari anak nggak bisa apa, tulis semuanya di akses. Misalnya untuk agama nih, kelas 10 anak belum hafal Al-Fatihah misalnya, berarti kan materi sholatnya nggak bisa masuk nih, tulis di situ. Selain itu apa? Oh, bismillahirrahmanirrahim aja cuma bismillah. Atau mengucapkan salam pagi, harusnya kan selamat pagi, tulis di situ dalam akses. Sampelnya ada di atas ya Bapak Ibu ya. Lalu bisa dibuka. Fungsinya buat apa Bapak Ibu? Namanya saja inquiry kolaboratif. Maka nanti temuan Bapak Ibu yang menjadi masalah bagi anak-anak harus menggandeng guru mata pelajaran lain untuk membuat satu proyek. Kenapa saya cuma minta 5 menit? Karena ini nanti tugas Bapak Ibu hanya membuat akses, desain, lalu selanjutnya serahkan kepada tim yang sudah mendapat SK sebagai guru penanggung jawab pembelajaran lintas mapel. Jadi untuk hari ini Bapak Ibu bersama-sama teman, kayak bahasa Indonesia kelas 10, anak-anak kesulitannya apa sih? Oh, anak-anak dari SMP ke SMA belum bisa membuat kalimat Bapak Ibu. Jadi bagi mereka satu kata iya itu merupakan kalimat, itu kesulitan kami. Lalu mereka juga tidak bisa berbicara, mereka tidak bisa bermain peran. Berarti dengan kalimat tersebut saya harus menggandeng guru bahasa Inggris supaya kita sama-sama membuat kalimat. Saya harus menggandeng guru seni supaya anak bisa berani tampil. Siapa lagi yang bisa diambil? Aduh, bikin kalimat ya. Berarti saya harus mengambil satu mata pelajaran lagi. Apa itu Bapak Ibu? Kalau kekurangan siswa untuk membuat kalimat, berarti dia kurang apa? Kurang bersosialisasi. Maka kita bisa menggandeng guru sosiologi. Karena anak itu pandai berbicara, tapi tidak pandai mengungkapkan dalam bahasa tulis. Inilah yang akan menjadi kokurikuler kita. Jadi kami mohon Bapak Ibu malam ini bekerja sama dengan guru yang lain kelas 10. Aksesnya apa? Murid nggak bisa apa, murid nggak bisa apa, murid tidak bisa apa. Lalu tantangannya dalam materi apa? Misalnya kayak bahasa Inggris. Bu Ani, waktu itu Pak Hanta nanya, Bu Ani sebenarnya eksposisi bahasa Inggris sama bahasa Indonesia sama nggak sih? Sama Pak, yang membedakan jenisnya. Kalau di bahasa Inggris ada beberapa jenis teks, di bahasa Indonesia deskripsi ya cuma satu. Seperti itu. Berarti kita bisa berkolaborasi membuat proyek tersebut. Nah di deskripsi kita harus ngapain lagi? Kita punya hutan mini. Anak bisa mendeskripsikan dengan cara
konservasi hutan mini, maka kami akan menggandeng guru biologi. Lalu apalagi yang bisa kita kaitkan? Oh, di hutan mini itu bentuknya seperti bangun matematika deh. Pohonnya tingginya seberapa deh. Untuk mengukur tinggi pohon nggak harus anak itu manjat deh. Ada rumusnya. Maka kita bisa menggandeng guru matematika. Maka dalam inquiry kolaboratif minimal guru yang mau digandeng adalah 3. Jadi nanti untuk guru bahasa Indonesia, mohon maaf ini kakak-kakak aku, kita hanya mendampingi mata pelajaran lain. Misalnya kayak Pak Pri kesulitannya apa nih di fisika? Oh, anak-anak belum bisa menghitung kecepatan, maka Pak Pri menggandeng guru matematika. Siapa lagi yang digandeng sama Pak Pri untuk anak nggak bisa kecepatan selain matematika? Anak tahunya jarak tapi nggak tahu kecepatan. Misalnya, nah kamu naik apa nak? Naik sepeda dari rumah. Rumah kamu ke sini berapa kilo? Waduh, nggak saya timbang Pak. Nah, di sini konsepnya yang salah. Maka menggandeng guru apa Pak? Guru apa Pak? Tadi kan fisika, menggandeng matematika. Anak sekarang semua serba AI, serba digital. Maka kita gandeng TIK. Kita ambil video-video. Oh, kalau jalan dari sini ke situ ada jaraknya. Oh, jarak dihitungnya pakai satuan jarak, satuan ukuran. Nah, ini yang disebut inquiry kolaboratif. Jadi silakan Bapak Ibu lihat ada kotak-kotaknya. Bapak Ibu bisa mencontoh atasnya. Ya, jadi malam ini silakan Bapak Ibu mencari anak nggak bisa apa, materi apa, lalu itu dikumpulkan untuk kami bahas bersama koordinator pembelajaran lintas materi. Wih, Pak Bahrudin liatin saya karena dia tahu bahwa anak-anak doyan seblak, iya nggak? Nah, kalau seblak di kimia yang dibahas apanya Put? Kandungan MSG. Anak tahu nggak sih? Tahu Bapak Ibu. Tapi tetap beli seblak nggak? Loh, orang gurunya aja suka, iya nggak? Berarti Pak Bahrudin sama Bu Putri mempunyai akses bahwa anak udah tahu teori tapi tetap melanggar. Maka apa yang harus dilakukan Pak Bahrudin dengan Bu Putri? Dia harus menggandeng siapa? Oh iya, kalau makan seblak yang kena pertama kali adalah ususku, lambungku, pencernaanku. Maka harus menggandeng guru biologi. Ini anak udah tahu aturannya masih dilanggar, berarti harus menggandeng guru sosiologi. Bu, jangan-jangan salah doa, maka harus menggandeng guru agama. Seperti itu Bapak Ibu. Sama sekarang yang kita hadapi kemarin, sesar Lembang. Anak kita tahu nggak Bu? Sesar Lembang, Bapak? Nggak tahu. Dia tahunya pasar Lembang. Tahunya, oh sesar Lembang mah adanya di Bandung. Adanya, bukan sumber dari gempanya. Maka pengetahuan anak mengenai bencana yang sedang menanti kita adalah guru. Harus menggandeng siapa supaya anak sadar? Dari geografi loh. Dari kawasan, berarti harus menggandeng siapa Pak Riz? Apakah fisika? Bisa. Apakah biologi? Bisa. Apakah guru ekonomi? Iya, karena semuanya mengimbas ketika gempa itu datang. Maka bisa nggak dengan bahasa Jerman? Bisa, karena mungkin anak lebih suka bahasa Jerman untuk mengambil informasi. Karena Freude bisa menggunakan lagu dalam bahasa Jerman untuk mengingatkan anak, inilah gempa sesar Lembang. Apakah butuh matematika Bapak Ibu? Butuh banget. Apakah butuh guru TIK? Banget. Justru dari guru TIK ngasih YouTube, ini loh sesar Lembang, sebenarnya anak langsung deg-degan. Sadar mah belum tentu, tapi kita sudah berusaha. Seperti itu. Lalu ini mohon maaf ya Bapak Ibu, yang namanya guru piket udah setengah mati menjagain anak di depan, tapi anak itu datang dalam keadaan babak belur, merah semuanya, make upnya di mana-mana. Maka guru mata pelajaran apa yang pertama kali harus menangani? Guru BK. Saya
BK tidak masuk kelas. Maka guru apa? Mohon maaf Bu, masih berkaitan dengan mata pelajaran Ibu, agama. Ilmu tanpa adab nggak akan berhasil. Anak dikasih tahu masih didempul-dempul, berarti adabnya belum terbentuk. Selain guru agama, berarti menggandeng guru siapa Bu? Pak, guru seni, wah langsung dia malah pentas Pak Kanta. Guru kimia, karena apa? Kulit mereka masih kulit remaja. Bahkan Bu Yani selalu bilang, nah kulit kamu masih remaja, sayang banget kena make up karena ada kandungan merkuri. Kita gandeng lagi guru kimia, ada Pak Bahrudin, ada Bu Putri. Nah itulah yang disebut dengan kenapa Pak? Iya, anaknya kita kasih tahu langsung dihapus Pak. Kita menang dikit, tambah lagi. Baik Bapak Ibu, mungkin begini saja untuk baik, karena penugasan ini memang sangat padat, kami pun seminggu full untuk membahas modul ini, sementara kita cuma 2 hari. Bapak Ibu boleh konsultasi ke kami. Kembali ke kalimat mulia, bukan karena kami bisa, cuma kami lebih dulu dikasih tahu, jadi ada beban moral. Sampaikanlah walaupun 1 ayat, seperti itu. Iya, ya. Tadi kan kolaborasi guru ini sangat banyak. Terus kapan masuk kelas? Oh itu dengan Bu. Baik, Bu Nyai, ini kan kita baru akses, lalu kita serahkan kepada koordinator guru lintas mapel. Maka kokurikuler akan berjalan kapan Bapak Ibu? Target kita sebenarnya September akhir. Jadi ada anak yang waktunya belajar dia intrakurikuler, lalu ada jatah kokurikuler. Kenapa saya bilang gitu? Bu Nyai mohon maaf, ngajar berapa jam Bu Nyai? 36. Satu kelas harusnya berapa jam? Harusnya 4 jam kan? Satunya kemana Bu Nyai? Iya, sama kayak P5 Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada waktu 2 minggu anak-anak membuat proyek. Jadi masuk bukan belajar biologi, bukan belajar bahasa Indonesia, belajar membuat proposal project. Seperti itu. Baik, paham ya Bu Nyai ya? Tetap masuk kelas, tapi waktunya bukan untuk belajar mapel, tapi lintas mapel. Nanti nilai anak tersebut berbentuk produk. Misalnya 5 guru yang mengampu, maka nilai itu untuk 5 guru. Gitu. Berarti kalau pelajaran biasa, Iya. Baik. saya pikir setiap materi Ya anaknya takut dong Teh. Iya. Baik, ya silakan Pak Bahrudin. Untuk pembelajaran yang sosial barangkali akan terasanya. Untuk pembelajaran yang eksak itu kan kalau materinya banyak gimana mencetak? Baik, itulah kenapa kita membuat ASES Pak. Nanti dari ASES mata pelajaran, para koordinator lintas mapel itu akan memilah kelas 10 proyeknya apa, kelas 11 proyeknya apa. Mohon maaf tidak menjawab semua mapel, tidak. Jadi tetap kita ambil yang sangat penting saat ini. Betul, seperti itu. Betul. Nah nanti misalnya Pak Bahrudin kita ambil hari Senin sampai Jumat. Pak Bahrudin ada jam ngajar di hari Senin. Anak-anak sedang membuat proyek. Pak Bahrudin tetap masuk kelas, mendampingi pembuatan proyek. Bu, terus penanggung jawabnya kerja apa? Mereka mendampingi. Jadi mereka standby di ruang guru. Kalau ada panggilan mereka datang. Kami harap semua dipanggil supaya Bapak supaya Bapak Ibu bisa terbantu. Ada pesan dari Pak Usman? Sholat gitu katanya. Oke, baik, ada